Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sahbihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman semuanya yang selalu stay, selalu menyisihkan waktu untuk mengikuti atau menyimak video-video terbaru updatean dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Itulah bentuk silaturahmi kita setiap hari ya secara online di channel YouTube ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mendoakan agar semua urusannya Allah mudahkan. Ya, Allah berikan kelancaran. Kemudian yang punya kewajiban, saya mendoakan segera lunas dengan cara ajaib dan dibantu oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saya mendoakan yang sakit fisik Allah berikan kesembuhan. Oke, sebelum kita lanjut pada materinya atau pada inti atau isi dari video kali ini, saya ingin mengajak kamu semuanya untuk bergabung di program puncak saya ya, yang sifatnya online, yaitu private school rahasia keajaiban doa. Durasinya selama setahun. Sekali lagi, durasinya selama setahun. Banyak sekali manfaat yang bisa kamu dapatkan terkait permasalahan hidup. Kamu bisa jadikan ini solusinya. Yang pasti Anda akan mendapatkan materinya, penjelasan secara detail dari A hingga Z tentang keilmuannya, dikupas tuntas. Kemudian yang kedua, yang terpenting adalah mendapatkan audio program ulang bawah sadar. Ya, semua program yang positif, yang baik, yang Anda inginkan. Kemudian yang ketiga, kamu dapat bimbingan secara online dari saya dengan pertemuan terjadwal, yaitu di Zoom meeting. Untuk pendaftarannya kamu tinggal klik link yang ada di deskripsi ya, nanti akan terkoneksi langsung ke WA saya. Baik teman-teman, sudah pada tahu semuanya ya, kalau channel YouTube Gus Baraja itu banyak membahas tentang menjadi magnet uang. Saya akan berikan 3 cara ya, 3 cara, insya Allah ini ampuh untuk menjadi magnet uang dan membuat uang datang kepada kamu dengan cara ajaib. Bukan uang kemudian datang di hadapan kamu, bukan ya, tetapi rangsangan energi positif yang akan menarik energi uang itu sendiri sehingga kamu berproses. Baik, seperti yang sering saya katakan, dulu saya sering mengatakan bahwa ilmu itu berinovasi seperti layaknya tubuh manusia. Tubuh manusia pun berinovasi seperti layaknya saya 30 tahun yang lalu. Saya masih kecil, tapi sayalah seorang Gus Baraja, Bagus Baraja. Kemudian ketika bertumbuh sampai saat ini, tetap saya seorang Bagus Baraja, tetap sampai saat ini. Tetapi bertumbuh, berkembang. Nah, dari kecil menjadi besar secara fisik, cara berpikir, wajah juga mulai berubah, berkembang, berinovasi. Sama halnya seperti ilmu, berinovasi. Sama sebenarnya ya. Jadi ilmu esensinya dulu ini. Ketika bertumbuh, berpindah kepada satu orang, tetapi tidak merubah esensinya. Ya, berpindah pada si A, si Fulan, pindah lagi pada si Fulan, oh jadi penjelasannya kayak gini. Pindah lagi pada si Fulan, penjelasannya berbeda lagi, tetapi tidak merubah esensinya. Nah, esensi yang saya maksud adalah rahasia keajaiban doa. Kali ini, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan bahas bagaimana caranya menjadi magnet uang. Sehubungan dengan inovasi, ini penjelasannya akan beda. Artinya cara-caranya akan beda, tetapi tidak berubah esensi. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering masuk ke saya. Bagaimana caranya menjadi magnet uang? Baik, yang pertama, kendala iya juga, tetapi ini juga solusi. Apa itu? Kebanyakan orang membatasi diri yang sebenarnya dirinya tak terbatas. Nah, ya jelas ya, jangan batasi dirimu karena dirimu tak terbatas. Maksudnya apa? Begini, yang suka membatasi diri kita itu kita sebenarnya, diri kita sendiri. Makanya jangan pernah beranggapan bahwa orang lainlah yang membuat saya seperti ini. Bukan sebenarnya. Yang pada dasarnya yang membatasi diri itu adalah diri kita. Yang membuat diri kita menjadi terbatas, maksud saya itu diri kita. Sehingga kita tidak berkembang, tidak berinovasi. Kenapa? Ya kalau diarahkan ke mental block, iya. Jadi seakan mau bergerak, saya nggak bisa nih ngapa-ngapain nih. Mau begini, saya nggak bisa nih, nggak bisa ngapa-ngapain nih. Saya mau berbisnis, takut gagal. Saya mau ngapa-ngapain, takut gagal. Saya mau bertumbuh begini dan begitu, mau menjadi pribadi yang sukses,
kayaknya saya nggak mungkin bisa mendapatkan itu. Nah, itu sebenarnya diri kita sendiri yang membatasi. Padahal sebenarnya ya, Allah itu sangat memuliakan kita sehingga diberikan predikat, yaitu khalifah, seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin jika dirinya sendiri membatasi, maka dia tidak akan bisa berkembang. Dan itu diri kita. Jadi yang membuat diri kita menjadi terbatas itu bukan faktor X, bukan faktor eksternal, tetapi dari dalam diri kita, yaitu faktor internal. Maka keluar dari zona itu. Keluar dari zona itu. Setidaknya ketika kamu ingin berkembang, ya, ingin menjadi lebih baik, ingin menjadi tak terbatas, setidaknya kamu mau mencoba dulu. Boleh jadi ketika kamu memulai sesuatu yang tadinya kamu merasa dirimu terbatas, ketika kamu dobrak itu, kemudian berani berbuat, berani berinovasi, berubah, boleh jadi malah itu jalan keberuntunganmu. Kita nggak pernah tahu, ya, kita nggak pernah tahu. Karena kita tidak tahu, maka jalani, mulailah, bergeraklah, berinovasilah, berbisnislah, sehingga membuat diri kamu didatangi banyak keberuntungan. Jadi yang pertama adalah jangan batasi dirimu karena dirimu tak terbatas. Yang kedua, berbaik sangka. Ya, berbaik sangka ini sebenarnya juga dua hal. Ya, yang pertama adalah berbaik sangka kepada diri sendiri. Nah, kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Berbaik sangka kepada diri sendiri itu balik lagi ke yang pertama tadi. Ketika kamu ingin memulai sesuatu, mulailah katakan dalam dirimu, saya bisa, saya berani, saya baik, saya positif. Itu menunjukkan bahwa dirimu sebenarnya sudah berbaik sangka kepada dirimu sendiri. Ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tipe seperti yang saya katakan tadi, ya, berbaik sangka pada diri sendiri, yaitu dengan cara mencintai diri sendiri, ya, mencintai sesuatu yang bisa memberikan kebaikan kepada diri kita. Atau yang sering dilakukan kalau sifatnya program, ya, yaitu sering terapi mandiri, sering self-hypnosis, sering memprogram pikiran menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Itulah bentuk prasangka baik terhadap diri sendiri, ya, berbaik sangka maksudnya. Nah, berbaik sangka yang kedua yaitu berbaik sangka kepada Allah. Kita harus berbaik sangka, wajib, ya, karena kalau sangkanya kita negatif maka yang terjadi negatif. Berbaik sangka kepada Allah, contoh sederhananya adalah ketika kita sedang menjalani hidup. Bahasa di dalam diri kita ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan misalkan, ya, apapun itu bentuknya, tetapi batin kita, diri kita mengasumsikan bahwa ini adalah sebuah proses, ini adalah awal, ya. Kalimat yang sangat baik menurut saya adalah kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu sebenarnya kalimat yang mengarah kepada apa? Baik sangka kepada Allah. Kalau saya sederhana sebenarnya, ya, ketika saya mendapatkan sesuatu yang menurut saya tidak mengenakan, asumsi lagi-lagi, ya, saya selalu berbaik sangka kepada Allah dengan mempercayai atau meyakini bahwa sebentar lagi saya akan mendapatkan sesuatu yang besar nih, mendapatkan sesuatu keajaiban, mendapatkan sesuatu yang positif. Jadi cara saya merangsang agar saya berbaik sangka kepada Allah itu sederhana, dengan menganggap setiap apapun yang sudah Allah berikan, baik itu dari sisi positif maupun negatif, saya anggapnya adalah Allah sedang memberikan saya kebaikan. Itu, ya, baik sangka. Baik sangka dibagi dua, baik sangka pada diri sendiri, kemudian baik sangka kepada Allah. Kemudian yang ketiga, hubungan dengan magnet uang. Nah, ya, karena dua yang saya jelaskan barusan itu adalah sebuah program yang harus bahkan wajib sebelum kamu mempraktekkan yang poin ketiga. Nah, poin ketiga ini adalah kejujuran. Jujur pada siapa? Jujur pada diri sendiri yang diaplikasikan kepada Allah. Jujur kepada diri sendiri itu maksudnya begini. Saya berikan penjelasan dikit, ya. Kebanyakan manusia itu sebenarnya setiap harinya berantem dengan pikirannya sendiri. Ini dengan ini tidak selaras. Ini yang saya maksud adalah anggaplah subconscious mind atau bawah sadar, tetapi saya lebih sering menggunakan kata yaitu hati,
anggap saja yang saya sebut bawah sadar itu adalah hati, karena lebih mudah untuk dipahami ya. Jadi ketika hati dan pikiran tidak terkoneksi, artinya tidak selaras, satunya ngalor satunya ngidul ya, satunya ngulon satunya ngetan, artinya tidak ketemu, tidak sefrekuensi antara ini dengan ini, tidak terjadi ke sebuah kesepakatan, maka yang muncul hanyalah satu, yaitu kemunafikan, ketidakjujuran. Itu maksudnya. Nah, apa sih maksudnya? Karena ketika di sini yang kita sebut dengan akal, pikiran sementara ini, yang jangka pendek ini, saya minta uang, saya menginginkan uang, karena yang meronta-meronta sebenarnya di sini, yang keinginannya kuat itu di sini. Tetapi sebenarnya itu hak kendalinya hanya 12%, bahkan 10% mungkin ya. Jadi jangka pendek banget. Nah, sementara yang terkoneksi pada alam semesta, karena bicara kekayaan itu ada di alam semesta, terkoneksi pada nilai keilahian ya, energinya Allah, itu adalah hati yang terkoneksi. Nah, ketika hati kita terdogma dengan hal-hal yang negatif, yang saya sebut penolakan terhadap uang, maka segimanapun ini meminta, sekuat apapun pikiran kita meminta, menurut saya sulit untuk mendapatkan itu. Jadi artinya ketika dua hal tadi kamu lakukan, maka yang ketiga ini otomatis jujur, bangun sebuah belief system atau sebuah keyakinan di hati bahwa saya mencintai kekayaan. Yang dulunya saya tidak suka pada kekayaan, bahkan tidak suka pada orang kaya, kenapa tidak diputar balik? Saya memiliki prinsip bahwa saya mencintai kekayaan, karena kekayaan akan membawa manfaat untuk diri saya. Memang uang tidak dibawa mati, tetapi dengan uang ya, dengan uang yang kita miliki kemudian kita alokasikan pada tempat yang benar, contoh misalkan ke masjid, ke tempat ibadah, bukankah tempat ibadah tersebut akan digunakan sepanjang rumah ibadah tersebut atau masjid tersebut masih digunakan, semua amalmu masih akan terkoneksi kepada kamu ya, artinya manfaatnya masih tetap jalan dan bisa kamu dapatkan meskipun kita sudah meninggal. Lihat, memang realitanya uang nggak dibawa mati, nggak masuk ke dalam kubur, kita hanya akan membawa kain kafan putih sebagai bungkusnya kita. Tetapi saat kita masih hidup, kita punya banyak uang, lalu kita alokasikan pada hal-hal yang positif, maka itu akan menghasilkan sebuah manfaat, dan manfaat itu akan terus mengalir ke dalam dirimu, artinya mengalir terus untuk arwahmu, artinya kan bermanfaat. Jadi tidak selamanya uang memang tidak dibawa mati. Siapa juga, anak saya juga tahu itu, kalau uang tidak dibawa mati. Tetapi bukan begitu cara bijaksananya menyikapi kekayaan yang kita miliki. Gitu. Artinya yang ketiga adalah bagaimana ini dan ini terkoneksi sehingga muncul satu, yaitu kejujuran. Jujur kepada Allah kalau memang kamu membutuhkan kekayaan itu. Berani mengatakan sekian dalam 1 tahun, misalnya jangka pendek, jangka panjang. Sebenarnya untuk pemula ya, untuk pemula mempraktekkan ini jangka pendek dengan nominal yang sekiranya nyaman dirasa. Saya bukan berarti membatasi teman-teman menciptakan goal fantastis gitu, enggak. Saya tidak menghalangi itu. Hanya saja saya ingin berbicara pada pemula yang mungkin pun bukan pemula tetapi sering menemukan kegagalan. Jadi mulailah berani mengatakan dalam jangka pendek, misalkan bulan depan saya dapat keajaiban nominal 3 juta, 5 juta. Oh, ternyata dapat. Ketika dapat, feelmu beda, percaya dirimu beda. Nah, di sini nih, untuk merangsang diri agar bisa lebih percaya diri. Kemudian setelah kamu dapatkan itu, melatih diri, melatih ilmunya. Kalau sudah dapat feel-nya, mudah mendapatkan feel-nya, sudah bisa merasakannya, maka bukan tidak mungkin ketika kamu minta yang banyak, artinya minta kekayaan, itu bisa saja terjadi. Karena apa? Hukum kepantasan di dalam diri sudah berlaku dan Allah menganggap diri kita pantas dengan keilmuan yang ada. Seperti itu ya, saya ulangi, ada 3.
Yang pertama adalah jangan membatasi dirimu yang sejatinya tidak terbatas. Kemudian yang kedua adalah baik sangka pada diri sendiri, pada ketentuan Allah. Kemudian yang ketiga adalah kejujuran. Ya, kejujuran yaitu pikiran dan hati. Berusahalah berdamai. Buatlah hati dan pikiranmu menjadi berdamai. Damai sedamai-damai. Bukan tiap hari berantem. Di sini minta, di sini nggak minta karena sebuah prinsip. Di sini nih yang tidak kebaca. Sulit banget kita baca. Kenapa saya kok nggak dapat? Padahal sebenarnya ada sebuah belief system yang memang menghalangi untuk dapat. Saya pikir ini mudah banget untuk dipahami. Praktekkan ini, latih terus-menerus. Percaya deh, latih terus-menerus. Karena rahasia keajaiban doa. Banyak banget yang sudah mendapatkan keajaiban dari pembelajaran ini. Dan ini semua adalah pemberian Allah. Dan ini semua adalah milik Allah. Maka bekerja samalah dengan baik antara dirimu dengan Allah. Semoga ini bermanfaat. Saya Gus Baraja Al-Fakir Al-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.